Selamat siang teman-teman semua. Lanjut lagi dengan perbaikan nih Luqman RV105 yang tabung itu. Sudah diperiksa ya. Ini memang kotor sekali ini. Sementara hanya 3 doang yang saya bersihin dalamnya nih. Dalamnya begitu. Jadi saya semprotkan pakai ini. Pakai WD nih. Ya. Itu yang 3 itu udah di atas sudah mulai agak bersih ya. Itu dibersihin. Cuma lihat ini, udah saya itu usahakan di kemarin saya bilang itu ada seperti tanah-tanah merah itu di dalam nih ya. Saya aneh ini kok bisa begitu. Nah, satu lubang aja begitu udah. Nah ya, hitam banget kan. Mungkin ini di sini waktu itu yang di CD, bagian CD, input CD ini tadi diperiksa itu ternyata ada terjadi konslet tuh antara ground sama ini, nyambung semua nih, kiri kanan sama ground nyambung semua. Kalau yang sekarang tadi udah dibersihin langsung enggak. Lihat. Gila ini, betul-betul gila. Nah, gimana ini? Tuh, saya dekatin ya. Oh, lepas berarti harus pakai ini nih yang tajam. Tadi juga udah lepas berapa biji dalam tuh. Tuh. Hitam banget itu. Bingung. Betul-betul nih. Udah berapa ya? Udah banyak nih. Sekalian bersihin ininya, kontaknya di dalam tuh. Biasanya kalau saya pakai ini, pakai WD. Kecuali karbon ya, kontak karbon jangan sekali-sekali pakai WD, habis semua nanti. Oke, udah lumayan ini. Nah, tuh masih kotor banget. Tapi masih termasuk lumayan lah. Sudah ada perbaikan. Nah, coba lagi. Ini yang bikin lama. Oh, nggak bisa keambil tuh. Kalau nggak bisa keambil tuh agak repot nanti. Tuh, bisa tuh. Ya, pelan-pelan ini uji kesabarannya kerja kayak gini. Ya. Oke, saya itu mau tunjukin. Habis ini saya akan tunjukin ini. Saya pakai 2, yang analog sama yang digital. Ini digitalnya lebih sensitif dia. Kalau ada nempel sedikit aja dia langsung bunyi tuh. Ya. Kalau ada nempel sedikit dia bunyi dia. Ini groundnya semua. Oke. Nah, ini udah sekarang enggak. Tadi itu bunyi dia. Ya. Tuh. Tadi ini nyambung, yang tadi 2 ini nyambung. Mungkin yang bikin dia yang bikin dia punya bisa mati mendadak
tapi dia punya bagian modul powernya itu masih tetap aktif, jadi hanya itu sebelah doang yang bunyi. Tuh, ya. Sekarang udah oke. Selama ini dia pakai ini bagian ini bagian CD, inputan CD ya. Oke. Kalau segini aja ini tuh sangat sensitif. Tadi saya pakai ini sensitif banget. Oke. Nah, sekarang kalau saya pakai ini ya. Nah, enggak. Oke, enggak. Bunyi bagus. Udah mulai bagus kelihatannya. Ini nggak boleh bunyi. Ini bunyi. Tuh, oke. Udah mulai membaik. Ya, saya akan bereskan dulu. Nah, udah semua. Untuk pastikan nggak ada yang ketinggal, ada beberapa yang masih ketinggal. Ini pakai sedot nih, pakai vakum. Ya. Untuk pastikannya saya lihat dengan ini tuh ya, jadi dalam. Nah, ini masih kotor dikit yang sebelah sini, yang lain sudah bagus semua tuh. Oke, udah bagus semua, tinggal ini masih kotor sedikit nih, sedikit aja, tapi karena sudah dikerjain tuntasin aja, nggak usah tanggung-tanggung kerjanya. Nah, saya rasa ini yang terakhir udah bagus ya, udah mulai kering semua ya, lumayan tuh, masih kotor nih, masih ada sedikit ini ya, lumayan lah. Saya rasa ini udah cukup untuk ini menghindari kerusakan atau konslet. Yang penting sudah di ini Oke. Terus dites lagi yang tadi ini, yang CD inputnya yang bermasalah. Ya, waktu itu ini center pinnya nyangkut di sini, short. Nah, ini enggak lagi, ini groundnya oke, semua oke. Ini yang atas dia nggak nyambung lagi, tadi nyambung ini ya. Nah, sekarang yang bawah oke. Nah, tadi sampai nyambung ke sini dia tadi. Oke, udah. Jadi tinggal dipasang kembali, tinggal dicoba. Sabar ya teman-teman. Teman-teman, seingat saya dulu ini semua sudah dikasihkan, udah di ini kasih tambahan timahnya itu WBT waktu itu, masih mengkilap semua tuh ya. Jadi saya akan pasang kembali, nanti dicoba aja asbun aja, asal bunyi ya, karena yang saya punya speaker ini copotan juga ya. Nah, maksud saya asbun ini nih begitu aja, yang penting bisa bunyi, karena waktu di bawa ke sini itu katanya sudah nggak bunyi sebelah. Coba udah nggak bunyi katanya, nggak tahu ini gimana jadinya. Dan terus saya ini habis cukup banyak, sekitar ada 16 batangan ya. Cotton budnya untuk bersihin lubangnya itu yang kotor itu ya. Akan saya siapkan dulu ininya, CD playernya. Nah teman-teman, udah saya siapkan ya. Ini CD playernya Arkham, bukan Denon DCD 500 AE ya. Cuma saya buka karena nggak kelamaan ditaruh, jadi nggak mau
open close nya nggak mau. Misalkan menyalakan ini, jadi ini hanya asbun aja. Oh, belum colok, sorry. Nah, sudah. Langsung saya di posisi CD karena saya inputnya di CD. Dia berapa lama, berapa detik ya? Bisa 60 detikan itu, 30 detik minimal nih. Jadi ada preheatingnya itu untuk ini supaya cepat. Tapi usahakan jangan pakai. Saya makin cepat ini. Nah, udah mulai, udah dengar bunyi tek gitu, udah. Saya akan nyalakan, jalankan. Nah, udah. Oke. Oke, ini saya pencet di A, saya pasang di A ya. Oh. Bunyi, cuma yang di sebelah sini agak distorsi, atau itunya ini atau apanya ini, atau saya punya speaker. Oh, ini terjadi distorsi, bunyi ini dengung nih, ada sesuatu yang nggak benar nih. Oke. Harusnya di ininya. Oke, ini bunyi, berarti ada masalah di bagian ini yang kiri punya nih. Ya, dengung, tuh, dengar ya? Ya, jadi ini sudah pasti bermasalah. Volume tidak ada ini, jadi dia tetap ini. Ya. Ini kelamaan nih di ini, nggak di itu, mungkin. Nah. Oh, dua-duanya. Oke, ini penyakit berat, ini harus dicari satu-satu lagi di mana masalahnya. Karena di bagian mode ininya, mode amplinya itu udah berfungsi dengan baik. Biasanya di bagian inputnya tuh. Kalau untuk dia punya konektornya saya udah ini ya, sudah saya semprot semua kemarin, harusnya udah nggak ada masalah. Ya. Oke, sabar ya teman-teman. Ternyata ini bermasalah dari kabel ini dari board ini nih, yang di belakang untuk audio videonya nih. Ini saya coba nih ya. Langsung dia distorsi ya, tuh langsung distorsi. Jadi itu ada masalah, harus diperiksa dulu di belakangnya itu. Karena selama ini board ini belum pernah di kotak-katik ini ya, tuh. Oke. Ya. Jadi terjadi distorsi. Ini kelihatannya berat ini penyakitnya. Walaupun dia punya mode ininya, mode amplinya itu masih berfungsi ya, dengan tanda ininya. Atau lirenya bunyi, berfungsi dengan baik. Harus cari ini penyakitnya dari input nih. Oke, sabar ya teman-teman. Nih betul-betul ternyata distorsi ini muncul gara-gara kabel RC abal-abal. Jadi ini nih
bagus itu. Ternyata ini pengaruh dari RCA abal-abal nih kabel ini, gila ya. Saya ganti dengan kabel yang bikinan sendiri, Cloud MC 500 punya nih. Dan ini speaker ini memang agak sember karena pengaruh udah ke ini, saya udah tahu. Berarti ini saya bisa pastikan ampli ini bagus, sekarang berfungsi dengan baik. Tapi saya akan coba buka itu dulu, buka ininya. Saya punya elko-nya ada masalah nggak? Atau udah ya, ESR-nya udah tinggi atau gimana? Nanti akan di ini lagi. Ya, yang jelas sekarang udah berfungsi dengan baik. Dia punya balance juga udah di ini tidak berfungsi, udah di bypass. Treble ini. Bassnya juga enggak, rasanya ini udah bagus nih, nggak masalah. Ini orang ini udah invest cukup banyak untuk ampli ini, Luman RV105. Nanti saya akan coba buktikan di rumahnya, karena rumahnya pakai CD player ya, Cambridge Audio yang 640C, itu pegangan saya juga. Sedangkan dia punya speakernya itu Watt Fedel tipe Pacific Evo 30 seri pertama, udah di upgrade semua ya. Jadi saya nyatakan untuk sekarang saya tidak akan ini lagi. Saya anggap ini udah selesai, saya akan bawa ke rumahnya untuk dicoba ya. Tuh udah nggak ada distorsi lagi. Kalau tadi volume ditutup semua, ada distorsinya. Ternyata dia punya kabel abal-abalnya, gila dah. Makanya teman-teman kalau ada itu invest kabel yang bagusan ya. Tuh, sama sekali bagus. Tadi kalau begini dia dengung gitu, sekarang nggak lagi. Tuh. Nah. Oke, saya rasa itu aja. Dan ini kelamaan, kadang mau buka kadang enggak. Ini tadi mau dibuka terbuka, nggak tahu sekarang. Coba ya. Nah, sekarang mau dia. Atau bacanya agak lama karena ini CD kopian ya, bukan aslinya nih. Nah, langsung. Oke. Hanya pengaruh ini doang dah. Karena memang ini sember, ini memang rusak nih. Jadi karena kemarin dia bilang sebelah kanan kirinya yang bermasalah. Jadi sekarang udah oke. Saya nyatakan ini udah selesai. Pengaruhannya tadi hanya RCA abal-abal ya. Saya perlihatkan ya, itu buatan saya. Saya matikan dulu semua. Nah, ini RCA buatan saya sendiri. Pakai ini, pakai kunci punya. Saya lihat di sini ada yang merek Parlin nggak salah, itu bagus ini. Cuma ini bukan merek Parlin. Jadi saya ini pakai ini Cloud MC 5000 High Grade Studio Microphone Cable double CD ya. Jadi cuma sayang ini nggak bisa dibuka untuk dilihat karena ini terkunci ya. Enaknya ini nggak bakalan itu, tinggal buka dikunci, jauh lebih enak ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya ini. Nanti akan dilanjutkan ke rumah yang punya, nanti akan dicoba buktikan benar nggak itu saya katakan ya. Baik, tapi walaupun begitu tetap saya akan buka periksa dia punya elko, karena selama ini nggak pernah dipegang. Karena kabel yang satu ini berhubungan masuk ke dalam ya.
lebih bagus di ini, karena saya kerjanya biasa teliti supaya nggak bolak-balik gitu. Walaupun agak lama dikit nggak masalah, yang penting jangan bolak-balik aja dan jaga kepercayaan konsumen. Bye. Selamat siang teman-teman semua. Lanjut lagi dengan ini pengerjaan bot audio video di belakang ini ya. Luqman LV105. Jadi ternyata mau buka bot ini harus dibuka semua skrupnya. Nanti saya akan coba ukur dengan ISR ya. ISR yang dia punya ini masih bagus atau enggak. Karena kemarin ini waktu colok itu pakai yang RCA, kabel RCA abal-abal, dia distorsinya gede. Coba nanti ini. Sebelumnya saya ini udah bersihkan yang ini ya, satu ini udah saya bersihkan, tinggal ini yang belum. Seperti biasa kalau saya kerja itu selalu saya bersihin dulu sebelum saya tambahkan timah lagi ya. Dan saya ambil contoh ini, yang ini 220 sama ini 110 volt, dan di sini ada tabelnya, saya coba perlihatkan, dan itu 0,05 ya. Tuh. Jadi ini ISR nya sangat kecil nih, berarti masih bagus, nggak perlu diapa-apain. Ini 1600 mikro ya, 1600 mikro ya, terlihat nggak? Itu kelihatan di sini ada tabelnya. Jadi 1600 mikro 0,7 masih oke. Berarti saya hanya ambil contoh dua aja. Nah, hal lain yang biasa saya lakukan ada ini, saya bersihkan dulu. Saya pakai ini biasa, ditatakin begini, terus tuangin, baru pakai ini sikat. Nah, saya ambil contoh ini sendiri lebih kecil, lebih gampang gini. Nah, tuh. Nah, biasanya saya tuang langsung, langsung disikat, nanti akan bersih. Nah. Kalau di Jakarta biasa saya pakai thinner merek Impala ya. Kalau di sini kebetulan saya adanya merek ND, jadi saya pakai aja apa adanya. Setelah bersih baru saya lakukan solder ulang tuh, supaya apa, menghasilkan itu yang terbaik. Dan setelah ini disolder semua, nanti ini dia ampli ini bakal akan bertahan lagi mungkin 1-2 dekade ke depan ini, sejauh dia pemakaian ini ya, yang benar ya, nggak konslet itu, nggak terjadi konslet atau kesambar, petir atau segala macam lah ya. Nah, ini udah bersih. Setelah bersih ini baru saya solder ulang, tiap titik saya solder ulang ya. Dan tentunya saya tidak perlu perlihatkan karena ini butuh waktu lama. Dan kalau saya lihat dengan kaca pembesar ini sudah ada beberapa kayak ini udah mulai retak nih ya. Terus di sini udah mulai retak ya. Mungkin teman-teman nggak kelihatan ya, agak ini. Oke, itu aja yang bisa saya perlihatkan, sambil nanti setelah itu baru nanti dites lagi. Nah teman-teman, ini hasil akhirnya. Dan satu langkah yang paling krusial itu harus dibersihkan lagi dan pastikan titik-titik solder ini tidak ada saling menempel, tidak seharusnya ya, supaya menghindari dari kerepotan karena terjadi konslet segala macam ya. Langkah selanjutnya ya seperti biasa, saya lanjut kembali untuk nyuci kayak gini ya. Supaya apa, nanti itu kan dia akan bersih banget.
tinggal tuang aja, sikat. Nanti dia akan bersih banget. Kelihatan ini itu hitam tuh. Ini masih banyak nih. Nah kalau udah seperti gini udah pasti akan bisa bertahan sangat lama. Di sini tuh. Ini yang kedua kali. Jadi ini setiap titik saya solder ulang, nggak terkecuali, supaya memberikan hasil terbaik. Dan ini bisa bertahan sampai 1 dekade ke depan ini. Kalau mau cepat kering ya udah begini aja. Udah tinggal ini kecilnya, kecil ya sama, walaupun kecil tetap diperlakukan dengan baik. Ingat, ini harus diperhatikan dengan benar ini. Tuh, udah beres, bagus. Nanti tinggal dipasang kembali dan dites. Udah suruh orang yang datang untuk ngambil, nanti tes di rumahnya. Saya akan bikinkan videonya. Tuh, masih banyak ya. Kalau mau juga boleh pakai itu cotton bud. Kalau ini, oh sorry, ini kecil-kecil, cuma habis cotton bud kadang-kadang nempel dia punya ini, jadi harus di ini lagi, harus dibersihkan lagi, disikat. Ini bentuk dan cara kerja saya ya, supaya memberikan kepuasan buat yang konsumennya ya. Terus saya jarang terima kerjaan karena ya kebanyakan nggak cocok dengan harga yang saya pasang. Jadi mohon maaf. Dan secara tidak langsung saya punya ongkos kerja itu seperti yang diterapkan di ini, di service center. Cuma kalau mungkin di service center dia punya alat peralatannya jauh lebih lengkap, tapi saya tidak yakin dia akan perlakukan audio atau konsumen seperti kayak gini. Itu mungkin di situ perbedaannya ya. Saya rasa ini udah sangat bagus, udah mengkilap, udah tinggal dipasang kembali dan saya akan coba tes nanti ya. Oke. Nah teman-teman, udah terkunci semua pada posisinya ya. Jadi sekarang tinggal ngetesnya nih. Ya, ini kondisi kayak gini. Ininya sudah semua. Dan ininya coba lihat, itu udah di treble-nya udah di bypass pakai yang hitam itu. Oke, saya rasa udah semua, udah bagus. Tinggal dibalikin, dipasangin, terus dites. Sebentar ya.
Sudah saya nyalakan, tinggal pembuktiannya. Cuma kali ini saya tidak pakai yang ini ya. Ini model lama sekali ini, produk Tiongkok nih. Cuma suaranya sember, jadinya saya nggak mau pasangin, pakai satu ini aja nih, Mitsubishi. Ini punya mobil punya nih dulu. Ya, tunggu dia lihat. Nah udah bunyi, dan saya sudah buka, coba lihat. Oke. Oh, belum dibuka, sebentar ya. Nah teman-teman, ini ada berbunyi bagus ya. Ini sebelah kiri punya ya, jadi saya pindahin aja. Dikunci aja biar ini. Saya di sana Desember itu saya nggak bisa pakai. Dah, bagus sudah. Jadi tinggal nanti bawa ke rumahnya untuk dites. Ya. Setelah diperiksa ada sedikit masalah dengan ini locknessnya ini. Harus disemprot dulu ini. Oke. Cek ini. Oke, saya rasa itu aja. Dan ini saya nyatakan perbaikan ini udah selesai dan pasti bagus. Tinggal ditasnya di rumah yang punya barang ini. Oke. Nah, ini. Ini saya kasih tahu ya apa yang sudah saya kerjakan dulu ini. Jadi rectifiernya bridge-nya itu saya ganti dengan yang telepon kan ya, yang 3 ampere. Sebenarnya dia punya ini 5 ampere itu. Setelah diperiksa dia punya datanya ya. Yang Mira Selava, Elna Selava ini nggak diganti. Nah, ini VR-nya diganti yang multital. Ini juga diganti yang Dell-nya yang 0,5%, 1% punya. Jadi dia punya ininya hasilnya 47 sekian. Ya udah paling bagus itu. Saya rasa itu semua udah. Dan ini pakai Tatman, ini diganti yang up ini ya, volumenya. Oke, saya rasa itu aja semua teman-teman. Semoga terhibur ya. Nanti saya akan tes di rumahnya, lihat kondisinya gimana ya. Oke, terima kasih teman-teman semua.